Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang baik. Dia Allah yang berkuasa, dan Dia adalah Allah yang menyelamatkan manusia. Dia bukan penyengsara, dan Dia bukan Allah yang menjerumuskan, membinasakan manusia. Justru Dia yang menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal. Tetapi oknum yang jahat itu namanya iblis atau setan itu. Itulah yang membinasakan manusia, yang menjerumuskan, yang menipu dan membuat manusia menderita dan sengsara. Oleh karena itu kita harus waspada dengan tipu daya iblis dan sebagainya. Karena dia tidak suka orang hidup dalam keadaan yang baik. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini saya ajak saudara melihat di dalam Matius pasal yang ke-16. Kita baca ayat yang ke-22. Di sini kita melihat sesuatu yang sangat penting di sini. Dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Terus ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, sampai di sini pembacaan kita ya. Saudara sekalian, mungkin ayat ini tidak mudah kita pahami kalau kita cuma membaca cuplikan ayat ini saja. Tapi yang saya ingin kali ini kita pahami dengan baik adalah dalam ayat yang ke-23 tadi, yaitu yang menyampaikan, yang mencatat mengenai jawaban Yesus, yang mengatakan, enyahlah iblis, ya. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus jelas-jelas sekali mengatakan di situ mengenai siapa iblis dan bagaimana dengan Petrus tersebut. Nah, sampai sini dulu ya. Ini sebetulnya kisah ini menceritakan mengenai, kalau kita baca dari ayat sebelumnya, mungkin ayat 21 dulu. Coba kita lihat ya, ayat 21 supaya kita jelas ya. Jadi ini sebetulnya kejadiannya ini, peristiwa ini terjadi di sebuah gunung, tidak disebutkan di sana, tapi kemungkinan besar ini adalah Hermon, kemungkinan besar. Ada yang menafsirkan lagi itu bukan Hermon ya. Tetapi kalau kita lihat
urutan konteks peristiwanya itu Hermon. Ya. Nah, dalam ayat 21 ini dikatakan sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, sampai sini dulu pembacaan kita. Saudara sekalian, ini juga ada kaitannya dengan Mount of Transfiguration, yaitu di atas gunung itu Tuhan Yesus dimuliakan. Nah, tetapi pada saat itu, nah ada yang mengatakan ini mungkin Gunung Tabor, ya. Ada yang mengatakan Hermon, ya memang tidak disebutkan di sana. Tapi kalau kita lihat dalam ayat sebelumnya, itu disebutkan mengenai adanya kota Kaisaria Filipi, ya. Itu lebih cenderung ke arah Hermon, ya. Nah, baik. Jadi pada peristiwa itu Tuhan Yesus ini menyampaikan lebih dulu pada murid-muridnya mengenai apa yang akan dialami di Yerusalem nanti. Bahkan sampai dia dibunuh tapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan memang kita lihat itu memang misi Yesus. Dia lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, mengambil alih penderitaan manusia, menyingkirkan maut, kematian yang mencengkeram kehidupan manusia sehingga manusia dibebaskan dari cengkeraman maut. Melalui kematian Yesus itu, setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup kekal. Dan Yesus tidak terus mati, tapi pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Menyatakan bahwa ini berkuasa atas maut dan sudah membebaskan manusia yang percaya kepada dia dari cengkraman kematian atau maut ini. Tetapi mendengar hal ini, murid-murid Yesus terkejut. Loh, kok gurunya mengatakan hal demikian? Mengenai dibunuh, mati, dan sebagainya. Saya menduga murid-murid Yesus ataupun Petrus tidak memperhatikan kalimat terakhir Yesus. Bahwa pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Nah, oleh karena itu, kalau kita memahami firman Allah harus lengkap. Jangan cuma sepotong saja. Kita akan memiliki gambaran yang keliru. Nah, spontan Petrus ini dalam ayat 22 tadi, ya, langsung mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Yesus ditarik oleh Petrus ke samping dan kemudian, Tuhan, tidak boleh terjadi hal ini. Engkau tidak boleh mati, engkau tidak boleh dibunuh, dan seterusnya. Ya, kemungkinan besar ya Petrus tidak memperhatikan kalimat terakhir bahwa Yesus akan dibangkitkan pada hari yang ketiga itu. Ya, tapi inilah yang terjadi, ini yang dicatat ya. Namun seperti yang sudah kita baca tadi, Yesus mengatakan sebaliknya menegur Petrus, enyahlah engkau iblis dari hadapanku. Coba kita cek lagi ya, ayat 23. Yesus katakan apa? Enyahlah iblis. Yesus tidak berkata kepada iblis. Yesus berkata kepada Petrus dalam hal ini. Dicatat di sana kan? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Di sini timbul pertanyaan, apakah Petrus itu iblis? Nah, ya. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita mesti memahami dengan benar apa sebetulnya peran-peran baik khususnya peran iblis ini
Sejak dari awal zaman, kita lihat bagaimana iblis ini berperan dalam kebinasaan manusia. Dalam kejatuhan manusia ke dalam dosa, penderitaan yang terus berkepanjangan bahkan sampai hari ini. Manusia hidup dalam penderitaan dan sebagainya. Kecuali orang yang percaya kepada Yesus, dia mempunyai hari depan yang penuh harapan. Ketika orang itu percaya kepada Yesus, maka kuasa keselamatan dari Yesus itu terjadi dalam hidupnya. Dan dia memperoleh hidup yang kekal, tidak lagi kebinasaan. Bahkan hal-hal yang membuatnya menderita, sakit penyakit kah, dan sebagainya, sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Coba kita lihat pasal 8 dari Matius ini, ayat yang ke-17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya, sampai di sini. Dialah yang menanggung semuanya. Menanggung dosa kita, menanggung penyakit kita. Ya. Oleh karena itu, saudara sekalian, dalam hal ini kita harus mengerti dengan benar bagaimana Yesus itu juru selamat yang hidup. Dengan kematiannya itu, dia menanggung semuanya. Tetapi dia tidak terus mati. Pada hari yang ketiga, bangkit dari kematian dan menang atas maut. Ini yang harus kita pahami secara lengkap. Kalau cuma sepotong-sepotong saja, kita akan bingung. Nah, kembali ke masalah pokok kita tadi. Yesus berkata kepada Petrus, dan dia tidak mengatakan yang lain, "Hei Petrus, kamu seperti setan," misalnya. Bukan. Tapi langsung Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis." Dan di dalam bahasa aslinya pun juga jelas dikatakan demikian. Satana, Satan, setan. Jadi Yesus mengatakan, "Enyahlah setan." Loh, dalam hal ini kita bertanya, ini Petrus atau setan? Atau bagaimana? Nah, kalau kita lihat kembali dari awal zaman, bagaimana Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, itu karena iblis. Ular mendatangi Hawa. Tapi inilah yang dikenal sebagai double reference. Jadi ada law of double reference. Ular itu yang visible, yang tampak ini dipakai oleh oknum yang invisible, yaitu setan ini yang invisible, yang tidak tampak. Jadi dua-duanya ini bekerja sama. Jadi ketika Hawa jatuh ke dalam dosa, tergoda, dicobai, dan sebagainya, itu terjadi oleh ular maupun setan. Kalau kita katakan Hawa jatuh karena pencobaan dari setan, benar juga. Kalau karena ular, betul juga. Karena dua-dua mereka. Inilah disebut sebagai double reference. Nah, begitu juga ketika terulang pada zaman Yesus, Petrus dan setan ini juga bekerja sama. Yang visible Petrus, tapi yang invisible itu adalah setan ini. Jadi terus terang, Petrus sedang pada saat itu dikuasai oleh setan. Masalah bisa tidaknya dan sebagainya, kita tidak bisa memberikan jawaban ini karena yang dicatat adalah
Yesus berkata kepada Petrus tapi mengatakan setan. Ya tentu saja Petrus bukan setan tentunya. Tapi dia sedang dikendalikan, dikuasai oleh setan dalam suatu kondisi tertentu. Yesus sudah menjelaskan rencana keselamatan Allah tadi, yaitu bahwa dia akan disiksa, menderita, bahkan sampai mati, tapi pada hari yang ketiga bangkit. Itu rencana Allah yang akan dialami oleh Yesus untuk keselamatan manusia. Untuk menanggung semua dosa manusia, penderitaan manusia. Nah, ketika Petrus mencoba menghalangi itu, menggagalkan ini, maka Yesus langsung spontan mengatakan, ini pekerjaan iblis. Ya jelas, karena iblis tidak suka manusia selamat. Iblis senang manusia menderita, binasa, dan seterusnya. Nah, rupanya dia berhasil memakai Petrus. Masalah kok bisa dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang kita bicarakan saat ini. Tapi yang kita bicarakan adalah bahwa law of double reference itu terjadi pada diri Petrus. Karena faktanya adalah Yesus berkata kepada Petrus, tapi dia mengarah atau menyebut Satana, iblis atau setan. Nah, jadi saudara sekalian, jelas sekali di sini kita lihat bahwa setan itu licik. Dia jahat. Dia berusaha menggunakan berbagai macam cara. Pada saat itu, nampaknya Petrus berhasil dipakai oleh setan. Walaupun cuma dalam kalimat tersebut, tetapi ini bagi Yesus serius. Karena Yesus sampai mengatakan, enyahlah engkau iblis. Itu sesuatu yang serius. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita harus waspada. Iblis itu jahat. Dia licik. Dia menggunakan berbagai macam cara untuk supaya manusia tetap menderita, tetap sengsara, tetap susah, dan tetap binasa. Dia tidak suka. Bahkan ketika Yesus lahir ke dunia, juru selamat itu lahir ke dunia. Iblis tidak suka. Dia berusaha menghalangi. Tapi tidak pernah berhasil. Karena akhirnya kita tahu bagaimana Yesus walaupun dihalangi melalui Herodes lah yang membunuh semua anak di Bethlehem, dan usaha-usaha berikutnya tidak berhasil. Bahkan sampai Yesus dewasa siap melayani, iblis berusaha menghalangi lagi dengan pencobaan di padang gurun itu. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, itu pun juga tidak berhasil. Nah, iblis menggunakan terus berbagai macam cara untuk tetap membuat manusia menderita dan binasa. Andai kata waktu itu, dalam ayat yang ke-23 tadi, Yesus setelah mendengar ungkapan Petrus dalam ayat 22, Matius 16 tadi, Yesus mengatakan, gitu tak Petrus? Iya ya, kalau bisa ya, saya enggak usah mati Yesus. Petrus ya, saya juga enggak mau kalau dibunuh dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? Saudara dan saya tidak punya hari depan yang penuh harapan. Tamat riwayat kita dan kita tetap orang yang binasa. Tapi Yesus tahu bahwa dia datang ke dunia untuk menyelamatkan. Dengan menanggung semua hukuman manusia. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung penderitaan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya ketika Yesus mengetahui bahwa Petrus
mempunyai sikap seperti itu, maka Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Karena Yesus tahu bahwa sebetulnya itu bukan Petrus, tetapi iblis yang berusaha menghalangi. Gimana caranya? Yaitu tadi, double reverence. Petrus yang visible dipakai oleh oknum yang invisible, yaitu iblis atau setan ini. Dan dua-duanya melakukan suatu tindakan. Nah, Yesus tahu, bisa mengidentifikasi itu ulahnya si iblis. Maka Yesus katakan, enyahlah. Bahkan dalam bahasa aslinya pun juga dikatakan demikian, jelas sekali. Nah, dari sini saudara kita tahu betapa jahat dan liciknya iblis. Oleh karena itu kita harus selalu waspada. Jangan pernah bisa dipakai oleh iblis ataupun ditipu oleh iblis. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita supaya kita selalu sadar dan berjaga-jaga terhadap iblis itu. Sebab kalau kita tidak waspada, iblis akan mengacak-acak kehidupan manusia. Kita sudah lihat jelas sekali faktanya betapa jahatnya iblis. Dunia sedang mengalami pandemi, susah, menderita. Ini semua akibat dari pekerjaan si setan iblis itu. Padahal sebetulnya iblis ini sudah dikalahkan. Iblis itu sebetulnya takut kepada kita yang percaya dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa. Nah, itulah sebabnya mari kita selalu waspada supaya jangan iblis bisa memakai kehidupan kita. Gimana dan kapan kita bisa dipakai oleh iblis? Ya, ketika kita tidak memahami firman Yesus. Ketika kita tidak sungguh-sungguh memiliki firman Allah. Maka iblis akan berusaha mengacau dan menipu kita. Tapi kalau kita punya firman Allah, iblis tidak pernah berhasil memakai kita. Oleh karena itu dengarkan dengan baik setiap firman Yesus. Itu akan menumbuhkan iman kita. Iblis tidak akan pernah berhasil. Dan kuasa Allah jauh lebih besar. Dan dia yang akan menghancurkan semua pekerjaan iblis, pekerjaan si jahat itu. Dan membuat kita hidup berkemenangan dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, saudara sekalian. Justru takut itu salah satu celah. Takut sama iblis, takut sama setan itu celah untuk bisa membuat kita mengalami kesulitan dalam hidup kita. Mari kita bangkit dengan iman. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Puji nama Tuhan saudara sekalian. Apapun yang saudara hadapi saat ini, kita jangan pernah goyah, takut dan gentar. Karena iblis sudah dikalahkan oleh Yesus. Yesus sudah menang atas maut. Dengan demikian, kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, pasti berkemenangan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Allah yang berkuasa, sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Kuasa darah Yesus melindungi kami semua. Dan tidak ada kuasa lain yang bisa menyentuh kami. Iblis dikalahkan dalam nama Yesus. Kami berkemenangan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.